Gimana mas? Takutnya mati. Awas nanti meninggal. Kenapa ya? Makin parah. Makin parah. Terus ini Mas Adit, pernah ada sulit gangguan tidur nggak? Sulit tidur? Sulit itu nggak pernah tidur. Waktu pertama-tama Bisa itu. Bisa. Karena ada obat tidur kali ya. Oh, minum obat tidur Iya. juga ya. Iya. Kebantu lah. Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya sedang bersama klien saya Mas Adit Prabowo, kebetulan dari Cilacap. Dan ini adalah sesi keempat, sesi terakhir. Kebetulan saya lagi mudik pulang kampung. Akhirnya bisa ketemu langsung, biasanya dari jarak jauh. Nah nanti kita tanya-tanya Mas Adit ini mengalami apa-apa, mungkin ada kesamaan dengan rekan-rekan semua. Jadi kita langsung saja. Selamat siang Mas Adit. Siang. Mas Adit ini mengalami apa kemarin? Mengalami asam lambung GERD. Asam lambung GERD. Itu selama 2 tahun lebih. 2 tahun. Ya, dari tahun 2019 bulan Oktober. 2019 bulan Oktober, berarti sebelum pandemi ya? Iya, sebelum. Itu awalnya lagi ngapain dulu Mas? Awalnya lagi kerja nyopir itu. Nyopir. Iya. Terus? Tiba-tiba perut nggak enak gitu. Oh, terus dari situ asam lambung sering naik. Iya. Terus lama kelamaan muncul cemasnya. Cemas. Awal pertama kenal langsung cemas atau enggak Mas? Awal pertama kenal langsung cemas itu. Oh, serangan panik ya. Iya, langsung. Terus selama 2 tahun ini upaya apa aja yang udah dilakukan Mas Adit? Udah kemana aja. Udah kemana aja dicoba Iya, lah ya. coba. Dari mulai mungkin obat-obatan, herbal, dokter. udah dicoba semua. Semuanya sama asam lambung dia Iya. maksudnya. Asam lambung kok ngopi? Udah berani ngopi? Udah berani ngopi lah. Siap. Mas Adit, jadi selama 2 tahun ini Mas Adit biasanya sensasi apa yang muncul? Kelayangan gitu, Paling mengganggu? paling mengganggu kelayangan, takut, keringat dingin, Takut keluar ya? ya tempat keluar. Paling sulit menurut Mas Adit apa? Sensasi apa yang paling sulit dikendalikan? Takut mati. Takut mati, kalau itu sih hampir semua penderita rata-rata takut meninggal gitu. Kayak naik motor juga dulu setahu saya takut ya. Iya, takut, naik motor takut. Naik Di motor. rumah ngerem terus. Di rumah ngerem terus 2 tahun. Nah, nggak pernah mati. Terus begitu sembuh bisa keluar naik motor, orang-orang nggak nanya. Pada bingung itu. Iya, Mas Adit Iya. gangguan apa? Iya, Terus lama-lama dijelasin. jelas. Mereka ngerti ya. Benar. Oke, Mas Adit berarti selama 2 tahun ini naik turun Naik turun. kadang sembuh tapi banyak gak nyamannya. Banyak sembuh cemasnya. sebentar. Sembuh sebentar, Ya, kumat lagi. kumat lagi. Terus selama 2 tahun ini sensasi paling mengganggu berarti klien. Kelayangan. Kayak ada perut begah, terus sering kesemutan atau Ya itu perut begah, sesek, kadang suka sesek gitu. sesak napas. Pernah nafas manual? Pas manual. Jadi Iya. napasnya kayak harus dipaksa kalau Iya, nggak itu sih. pernah. Iya. Pernah. Terus kepala terasa penuh ya. Biasa penuh ya. Terus biasanya yang ditakuti di pikiran itu nakut-nakutinnya gimana Mas? takutnya mati. Awas nanti meninggal. Kenapa ya? Makin parah. Makin parah. Terus ini Mas Adit, pernah ada sulit gangguan tidur nggak? Sulit tidur? Sulit itu nggak pernah tidur. Waktu pertama-tama? Pertama-tama bisa itu. Bisa. Karena ada obat tidur kali ya. Oh, minum obat tidur Iya. juga ya? Kebantu lah ya? Kebantu. Terus lama-lama makin parahnya obat tidur udah nggak ngaruh? Udah nggak ngaruh. Udah nggak ngaruh sama sekali. Nggak diminum. Nggak diminum? Nggak diminum. Terus bisa tidurnya lagi? Ya ini. Hipnoterapi. Dulu sebelum hipnoterapi ada denger audio dulu Mas? Lihat channel YouTube Mas Arya juga sih. Mas Arya, terus diikutin tipsnya ya? Ya. Terus ada klien saya juga yang Mas Adit tanya-tanya ya, Iya. terus direkomendasikan untuk datang langsung aja gitu ya. Terus dari situ
mulai terapi. Dulu Mas Adit ini terapinya jarak jauh via telepon, dan saat terapi ditemenin ibu ya Mas. Ini ibu. Yang ditakutin apa? Takut gak bangun lagi atau Iya, takut gak bangun lagi pas sesi pertama itu gak bangun. takut gak bangun ya, karena masih awam hipnoterapis ya Mas ya. Betul. Terus sekarang Mas Adit kegiatan sehari-hari apa setelah sembuh? Ikut kakak Travelan, travelan supir travel ke daerah mana Jakarta. Berarti rutenya Cilacap Jakarta lah ya. Ya, udah berani. Terus Mas, selama sembuh ini ada sering asam lambung naik nggak? Ya itu mah jarang, tergantung mood iya, atau tergantung tergantung makannya ya. Tapi kalau asam lambung naik udah nggak cemas, udah nggak cemas, udah bisa mengendalikan ya. Baik, berarti hal yang paling mengganggu kelayangan ya. Hampir semua kalau udah ngerasa kelayangan takut pingsan, takut meninggal ujung-ujungnya. Terus kayak dulu mandi takut. Yang ditakutin apa aja dulu Mas? Di kamar mandi tuh takut pingsan, takut tiba-tiba meninggal di kamar mandi. Jadi kalau mandi ditemenin? Mandi pintu terbuka gitu, temen sama adik di depan. Kalau nggak ada adik? Enggak. Panik. Pernah mandi panik? Pernah. Terus itu waktu keluar takut, pernah nyoba sesekali keluar nggak dulu? Dulu ditemenin sama ibu tuh juga rewel di motor. Pengen cepet pulang? Iya. Dimarah-marahin ibu. Iya, capek ibu. Sekarang dari Majenang ke sini udah naik motor sendiri. Tadi saya kira juga sendirian berani. Kebetulan tadi juga ada klien baru di sini. Kemudian cepat sembuh kayak Mas Adit juga. Mas Adit berat badan ada naik? Dulu pas pertama itu 75. Iya, sekarang 80. Oh, naik ya. Memang dulunya emang udah gendut ya? Iya, dulunya udah gendut emang. Terus turun naik lagi malah. Naik turun. Oke Mas. Kesan-kesan Mas ngalamin kecemasan ini apa, yang hikmah yang dapat dipetik kesannya? Ya, jadi apa gitu? Jadi pengalaman aja lah. Jadi pengalaman, ngerti lah ya kalau kesehatan mental itu penting. Terus pesannya untuk teman-teman nih yang masih uring-uringan, masih cemas Mas? Pesannya mah semangat aja sih. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nanti semangat juga aja. Nanti juga sembuh. Dulu Mas Proses. Adit waktu ngalamin cemas juga ngerasa nggak akan sembuh. Iya. Sembuh nggak ya? Sembuh nggak mikirnya gitu terus. Tapi akhirnya lama-lama muncul lagi semangat sembuh itu, bahwa saya bisa sembuh gitu ya. Terus lama-lama sembuh sendiri. Proses ya, sambil terapi, proses tugasnya dijalanin ya dari terapis. Terus pesannya Mas untuk teman-teman yang mungkin masih takut, masih khawatir? Ya dicoba untuk latihan lah, mendengar hipnoterapi. Terus olah napas juga. Olah napas. Dulu Mas Adit paling sering olah napas. Selain olah napas apa lagi? Mendengar audio hipnoterapi. Audio terapi itu membantu ya? Yang membantu. Terus lama-lama berani keluar sendiri. Tiba-tiba ada kepikiran buat keluar, memaksakan dulu atau memang langsung pengen keluar? Enggak, itu belajar latihan Ya semua dulu. juga. Jadi enggak Proses. tiba-tiba pengen naik motor langsung. Enggak. Semua juga memaksakan ya. Memaksakan. Latihan sekali masih takut, balik lagi, terus naik lagi, coba lagi terus ya Mas ya. Keliling dulu yang dekat-dekat dulu, nggak usah jauh-jauh dulu, itu juga lama-lama sembuh gitu. Ya mungkin ini pesan dari Mas Adit untuk rekan-rekan semua, intinya untuk teman-teman semua, rekan-rekan semua yang belum bangkit, ayo semangat bangkit untuk sembuh, bisa ngerokok lagi nih Mas Adit, bisa ngopi lagi. Dulu pengen ngerokok di terapi dulu ya? Iya. Orang pengen berhenti rokok, dengan hipnoterapi ingin berhenti rokok. Kalau Mas Adit hipnoterapi ingin merokok lagi, ngopi lagi. Kemarin sebelum datang ke sini sempat pamer lagi ngopi, ini malah ternyata beneran udah berani ngopi gitu. Intinya apapun yang terjadi memang kadarullah ya Mas ya, sudah seharusnya terjadi, jadi tidak perlu disesali. Bahwa psikosomatik ini juga meningkatkan spiritual kita. Kayak Mas Adit juga kemarin sisa-sisa ketakutannya masih takut sholat ya Mas, takut di sholat di keramaian itu masih kadang takut. Tapi tadi kita sudah sesi 4, sudah di terapi, mudah-mudahan nanti semakin berani. Sisanya sudah berani. Alhamdulillah. Oke, pokoknya sukses terus untuk teman-teman semua.
Salam bangkit, ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Bye bye.